Kasus pencabulan di Pondok Pesantren Wilayah Jawa Tengah lagi-lagi terungkap ke publik. Abdul Halim Fadlun, AKF, pengasuh Pondok Pesantren Padang Ati di Simbang Kulon, Buaran, Pekalongan, Jawa Tengah, ditangkap usai melakukan tindak asusila terhadap santriwati hingga hamil. Belakangan terungkap sosok AKF yang ternyata sudah melakukan kekerasan seksual terhadap santriwatinya sejak tahun 2008 hingga 2025. Total ada 23 hingga 25 santriwati yang diduga menjadi korban pelecehan. Namun baru 6 mantan santri yang memberikan keterangan kepada penyidik Polres Pekalongan Kota. Sebagian besar korban mengalami peristiwa tersebut saat masih di bawah umur, dengan usia termuda 14 tahun ketika kejadian. Menurut pengakuan advokat pendamping korban, Ahmad Fauzi, banyak korban yang memilih untuk diam selama bertahun-tahun. Selain karena merasa malu dan menganggap peristiwa tersebut aib, korban juga mengalami tekanan mental karena pelaku merupakan sosok yang dihormati di lingkungan tersebut. Informasi ini dibenarkan oleh Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Riki Ariandi dalam keterangan pada Rabu, 27 Mei 2026. Kasus ini menjadi perhatian publik setelah diungkap oleh organisasi Yakuza Maneges asal Jawa Timur yang ikut turun untuk mengawal dugaan pelecehan. Ditambah lagi, viralnya pengakuan salah seorang santriwati inisial F yang menyebut hamil dan melahirkan tanpa hubungan intim dengan laki-laki. Adapun modus yang digunakan oleh pimpinan Ponpes Padang Ati, yakni dengan meminta dipijat, lalu dalam kondisi sepi dan tertutup, pelaku diduga meminta korban melakukan tindakan yang mengarah pada asusila. AKF kemudian ditangkap aparat Polres Pekalongan Kota pada Rabu, 27 Mei 2026, pagi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Pria yang juga pimpinan padepokan di Desa Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, itu diamankan di kediamannya yang sekaligus menjadi lokasi padepokan. Yang dilakukan di lingkungan Pondok Pesantren, ya, tepatnya di wilayah Kecamatan Buaran. Pada dasarnya dan pada awal mulanya memang info berita ini sangat tertutup sekali, ya. Sehingga demikian akhirnya saya perintahkan ke jajaran reskrim untuk melakukan pendekatan para pihak keluarga korban, ya, person to person, ya kan, sehingga alhamdulillah ada beberapa korban yang mau melaporkan, ya, adanya dugaan pelecehan seksual di wilayah tersebut. Nah, hari ini tepatnya kita lakukan pengamanan terhadap pelaku, ya, yang mana pelaku ini informasinya adalah salah satu pendiri pondok pesantren di wilayah hukum Polres Pekalongan. Setelah itu, alhamdulillah dari beberapa korban lainnya juga saling berdatangan. Sementara ini kita parsial dan secara simultan kita bagi untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap dugaan tersebut. Kemudian kita juga hadirkan daripada psikolog, ya, psikiater, yang kemudian mereka akan mendampingi dan mengevaluasi dan melakukan interogasi, ya, sejauh mana traumatik daripada korban tersebut. Karena ini penting sekali menjadi alat bukti bagi pengungkapan kasus kekerasan seksual. Ya. Ya. Kemudian kita juga serius, ya, tidak ragu untuk melakukan penegakan hukum, ya, di wilayah Polres Pekalongan Kota ini. Ini hari suci bagi umat muslim pada saat Idul Adha, sehingga kita juga memberikan himbauan kepada masyarakat jangan sungkan untuk melaporkan dugaan pelecehan seksual yang lainnya. Jangan lupa subscribe ya.